Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Waskita. Pada video kali ini saya akan menyampaikan instruksi pada praktikum penerbitan di minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-14 dengan tema yaitu layouting dan juga ilustrasi pada buku. Nah, oke, baik teman-teman, sebelum saya sampaikan terkait instruksi dan ketentuan dari tugas ini, saya ingin menginformasikan bahwa kedepannya nanti dalam satu buku ini kurang lebih berisi 17 cerita, sehingga dalam satu kelas praktikum akan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan presensi atau absennya. Nah, untuk kelompoknya sendiri akan kami sampaikan dan kami bagi melalui WhatsApp group. Nah, baik, pada video instruksi kali ini akan terbagi menjadi dua part. Part yang pertama adalah perihal ketentuan tugas secara umum, yang mana detailnya akan disampaikan melalui dua video tutorial, yaitu video tutorial ilustrasi dan video tutorial layout. Kemudian, part yang kedua adalah terkait aspek apa saja yang menjadi penilaian dari tugas akhir mata kuliah penerbitan ini. Nah, baik, kita masuk untuk ketentuan ilustrasi. Di sini teman-teman diperbolehkan menggunakan software seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop maupun Affinity. Sementara untuk ketentuan layouting, teman-teman diwajibkan menggunakan software InDesign dengan ketentuan sebagai berikut. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ukuran. Ukurannya yaitu 13 cm x 20 cm. Kemudian untuk margin, top 1,7 cm, bottom 1,7 cm, inside 2,2 cm, dan juga offset 1,61 meter. Sementara untuk jenis dan ukuran font yang teman-teman gunakan bebas, asalkan dapat terbaca dan konsisten dari awal hingga akhir. Baik, kita akan mulai ketentuan pertama halaman setelah cover ya. Halaman pertama setelah cover luar adalah cover dalam. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan lagi untuk cover dalamnya berwarna hitam putih ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya adalah halaman in-print yang terdiri dari logo, judul buku, penerbit dan tahun, kemudian alamat. Nah, kemudian di sini untuk editor diisi dengan nama dosen pengampu kelas masing-masing. Kemudian untuk nama layout dan desain cover ini diisi nama mahasiswa masing-masing. Kemudian nomor ISBN dan himbauan dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. Nah, halaman berikutnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira undang-undangnya berisi apa, teman-teman bisa melihat di buku-buku bacaan ataupun buku novel yang teman-teman punya. Kemudian untuk kata pengantar ini teman-teman bikin sendiri ya, jadi tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Halaman berikutnya adalah daftar isi. Di sini teman-teman diberi kebebasan untuk urutannya sendiri. Teman-teman boleh mengurutkan sesuai abjad nama penulis ataupun abjad dari judul buku dari kelompok teman-teman masing-masing. Dan berikutnya kita masuk pada judul cerita pertama. Nah, pastikan setiap judul ini berada di bagian nomor ganjil ya posisinya. Kemudian di setiap judul cerita pendek terdapat nama penulis sebagai berikut ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa di setiap cerita harus ada ilustrasinya. Jadi boleh foto ataupun gambar vektor hasil karya sendiri. Jadi asalkan tetap konsisten ya. Kalau misal dari awal sudah gambar, berarti dari halaman pertama sampai akhir itu gambar. Kemudian kalau dari yang pertama itu vektor, berarti dari halaman pertama sampai terakhir itu tetap vektor. Dan pastikan ilustrasi yang teman-teman pilih ini harus menarik dan mampu menggambarkan isi cerita atau memiliki keterkaitan dengan isi cerita tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa ada jarak setengah atau sepertiga halaman untuk setiap judul. Jadi harus konsisten ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk nomor genap di bagian pojok kiri atas adalah judul buku. Sementara untuk nomor ganjil di bagian pojok kanan atas adalah judul cerita. Baik, setelah teman-teman selesai menyusun keseluruhan isi buku, baik dari segi layout maupun dari ilustrasi, selanjutnya di halaman paling terakhir, teman-teman silahkan cantumkan biodata penulis atau ringkasan singkat tentang penulis, yaitu biodata teman-teman sekalian dengan contoh sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu aspek yang menjadi penilaian dari praktikum kali ini apa saja. Nah, oke, baik teman-teman, hal yang pertama yang menjadi penilaian adalah
cover yang sudah teman-teman kerjakan dari minggu ke-10 sampai ke-12. Kemudian layout, yaitu konsistensi, format, dan juga keterbacaan. Selanjutnya adalah kelengkapan, mulai dari cover, baik dalam maupun luar, penerbit, alamat penerbit, halaman imprint, ilustrasi, kata pengantar, daftar isi, halaman UU Hak Cipta, nomor ISBN, dan juga barcode. Dan yang terakhir adalah estetika dari ilustrasi yang sudah teman-teman buat. Baik teman-teman, saya rasa cukup terkait instruksi pada praktikum minggu ke-13 sampai ke-14 ini, karena ini merupakan tugas terakhir pada mata kuliah penerbitan di semester 5. Semoga bisa dikerjakan secara maksimal, dan apabila ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin didiskusikan, bisa menyampaikan pada kami, tim asisten maupun dosen melalui WhatsApp group. Tetap semangat and keep healthy. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.